Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati. Sobat terkasih, kembali kita meluruskan dan juga mengedukasi banyak orang, karena ada banyak polemikus dan para ustadz yang notabene itu harusnya mengurusi Islam dan mengajarkan keislaman, Quran dan hadisnya kepada banyak umat, tapi demi sesuatu yang mungkin mereka anggap itu baik, maka mereka terus nyebrang ke agama orang lain. Nanti kalau dibahas agama mereka justru kepanasan. Kan sudah terbiasa begitu ya, nggak berita baru itu, karena banyak orang yang seperti itu, apalagi para ustadz. Teman-teman, kali ini seorang pemuka Islam juga, ustadz yang lumayan terkenal ya, dia justru diluruskan oleh seorang murtadin. Mari kita dengar dulu video berikut ini, teman-teman. Saudara muslim saya ya, saya bukan memiliki dasar kebencian kepada kalian semuanya, tetapi kita bicara sesuai fakta dan apa adanya ya. Lain halnya ketika kita mengolok-olok atau menghina-hina dengan perkataan-perkataan yang sangat tidak pantas, itu tidak boleh ya. Tetapi saya rindu ketika saya menyampaikan sesuatu pengalaman ya dari masa lalu saya, bagaimana saya begitu fanatik, begitu antusias, begitu rasa sangat terharu melihat kemuliaan Rasul baginda saya dulu begitu ya, dengan rajin untuk mendengar tausiah Islam, lalu kemudian saya juga rajin mengikuti pengajaran di dalam studi Islam gitu ya, sehingga merangsang saya untuk selalu berikrar bahwa dalam Islamlah agama yang paling benar. It's okay teman-teman, kalau seandainya pada saat ini kalian juga merasa bahwa Islamlah yang benar, tidak apa-apa, saya menghargai, karena bagaimanapun juga itu adalah kitab suci Anda yang seharusnya kalian memang wajib untuk mengimani dan lain sebagainya. Tetapi ada bagian-bagian yang mungkin akan saya bagikan ke teman-teman semua tentang ceramah-ceramah ustadz ya, yang sekarang beredar, saya katakan adalah ustadz selebriti ya, karena memang terkenal di mana-mana hanya melalui satu tempat dan tidak mesti harus berpindah tempat-tempat lalu kemudian kita baru mendengarkan. Tetapi apapun ceramah kita pasti akan bisa didengar oleh semua orang melalui media YouTube begitu saudara ya. Nah, dan salah satunya saya hari ini ingin menampilkan ustadz yang dimana juga saya dulu juga memiliki pengalaman seperti mereka ketika kita mendengarkan ceramah mereka, dan bagaimana antusias dan terharunya ketika kita melihat mendengar tausiah-tausiah dari ustadz gitu ya. Jadi saya sampaikan sedikit saja mungkin, nanti setelah itu baru saya akan membuat pengutaraan tentang pengalaman saya dulu begitu ya. Sorry. Bentar ya. Akan saya share buat teman-teman semuanya. Sebentar, akan saya share buat teman-teman semuanya. Sabar ya. Penantian itu, karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjemput umat dari surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umat jadi bimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini baru permulaan Ustadz ini begitu terharu ya. Kita lihat dari awal penayangan ini bagaimana ceramah-ceramah beliau ini seolah menggugah gairah umat Islam yang mereka terharu, nggak tahu terharunya karena apa. Kita dengarkan. Turun ayat alam nashrah laka sadrak. Perhatikan, Musa menghadap Fir'aun, mau datang berdoa dulu baru dikabulkan. Rabbi shrahli sadri. Nabi Muhammad tidak berdoa, diberikan oleh Allah. Nabi Musa minta Rabbi shrahli sadri, Nabi Muhammad turun ayat alam nashrah laka sadrak. Karena itulah ketika Musa akan menghadap Fir'aun yang hanya melontar beliau dengan kata-kata yang kejam, yang dahsyat, berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad belum minta, diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata, penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rabb, ketika dua malaikat menjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaik. Nah, teman-teman masih ingat nggak apa yang saya sampaikan beberapa kali waktu lalu ya? Saya dari kecil selalu mendengar Ustadz itu berbicara bahwa Muhammad ini adalah orang yang berakhlak sangat mulia, sehingga ketika diceritakan dia dilemparin batu, dihina, dinista,
tetapi apa? Ya, dia tidak membalasnya. Ini sejuk teman-teman ya. Sejuk. Kalau perlu saya berharap bahwa Indonesia memiliki iman Islam yang seperti ini, walaupun ya dalilnya tidak terbukti di mana, tapi setidaknya ya kalau memang Islam itu benar-benar diajarkan oleh Muhammad, tidak boleh membalas ketika dinista, ketika dihina dan lain sebagainya. Tetapi ini saya munculkan kembali ceramah ini supaya terbukti apa yang saya sampaikan. Saya nggak mengada-ngada kan, ya. Jadi dari pengutaraan Ustadz ini sama halnya juga dulu saya juga diceritakan seperti itu ya. Walaupun saya mencari-cari sampai sekarang tidak pernah ada data bahwa Muhammad dihina lalu dia tidak membalas, begitu seolah kayak santun luar biasa gitu ya. Nah, kita dengarkan kembali. Angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes. Bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi alam nashrah laka sadrak. Ini artinya bukan peperangan kan saudara ya. Jadi kadang-kadang ya memang kita bingung ini sebenarnya nih di zamannya Rasulullah ini sistemnya perang atau memang sistemnya penganiayaan sepihak begitu ya. Karena kita melihat kok katanya ada orang dari yang non muslim itu menghina Muhammad, menyakiti sampai berdarah-darah begitu tuh, nggak tahu dalilnya itu di mana ya teman-teman. Sampai sekarang saya mencari belum dapat, tetapi ya kita lanjutkan lagi. Kalimat mulia mengalir lisannya. Mohon jangan lakukan itu. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan. Sebentar, setahu saya Alkitab yang mengatakan pada suatu saat nanti ya di hadapan tahta Yesus ya, itu besar, kecil, tua, muda semuanya akan dihadapkan di hadapan Tuhan Yesus. Ya, itu di kitab Wahyu saudara. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri saya tidak pernah membaca tuh soal tulisan seperti ini. Nggak tahu tulisan seperti ini dari mana ya. Saya bingung, Ustadz ini selalu bicara tetapi kok terkadang kok malah justru dari Alkitab itu. Oke, lanjut. Beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahid, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi. Dengan darah yang masih mengucur ya. Lalu dia menyampaikan ceramahnya kepada jemaah seolah menggugah hasrat supaya dia semakin terharu dengan nabinya, semakin terlena dengan Islamnya ya. Tapi sayangnya nggak pakai dalil saudara ya. Ila man takiluni am ila ba'idin yuqimuni am ila qaribin yuqini fa ana radin ya Rabb ma lam taghdab alayya la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni. Setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi kau akan antarkan saya? Ila qaribin yuqini. Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yuqimuni. Atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin. Saya ridha ya Allah. Malam taghdab. Saya ridho ya Allah, saya dihina, dinista. Kemana kaki ini akan melangkah ya Rob? Ya kan? Dia memakai bahasa Arab ya, membuai-buai seolah bahasa Arab itu adalah bahasa Allah, bahasa Arab itu adalah bahasa malaikat, bahasa Arab itu adalah bahasa syurga. Yang pada akhirnya apa saudara? Membuat orang terharu. Saking dia merasa selalu didoktrin bahwa bahasa itu adalah bahasa Allah saudara. Nggak perlu ditanya Pak Ustadz datanya di mana, ayat berapa, di surat apa, atau barangkali di hadis apa, atau barangkali itu berbicara tentang sejarah, atau barangkali mungkin itu bercerita tentang tafsir. Nggak ada penjelasan saudara. Yang ada ngarap. Lanjut. Adanya sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian. Sebentar. Saya stop dulu. Tadi dia menyebutkan dari dulu ya zamannya Musa ya, ketika melakukan mukjizat tuh katanya dalam nama Allah ya. Apa betul seperti itu? Apakah Musa kenal yang namanya Allah ya? Allah yang mana dulu? Sedangkan Musa melarang untuk mengikuti Allah lain. Berarti ada banyak Allah. Allah yang mana dulu kan gitu kan? Allahnya Musa dengan Allahnya Muhammad berbeda. Itu sebabnya ke-10 firman itu semuanya dilanggar oleh Muhammad. Itu tahu saya. Saya bicara seperti karena saya punya data ya. Silahkan mungkin kalau mungkin teman-teman nanti tidak rela, saya akan tunjukkan datanya ya. Kalau misalnya tidak rela, nah, jadi saya akan tunjukkan. Nah, nggak apa-apa, tetapi nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Nggak apa-apa.
Padahal setahu saya sampai hari ini pun umat Islam tidak pernah menyembuhkan sakit dalam nama Allah. Andi Simon, ya, Andi Simon adalah seorang hamba Tuhan yang diberi karunia Tuhan untuk apa? Mengabarkan Injil melalui apa? Melalui karunia yang Tuhan berikan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya, dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Dan yang disembuhkan siapa, saudara? Apakah cuma orang Kristen saja? Tidak. Ya, justru banyak orang Muslim yang pada akhirnya Andi Simon ditutup tempat prakteknya. Supaya apa, saudara? Supaya jangan sampai orang bertobat, jangan sampai ada orang yang bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Kepengennya mereka sembuh terus dalam nama Allah, yang walaupun mereka sendiri tidak pernah bertindak seperti halnya yang dilakukan Andi Simon. Ya, sekali lagi saya hanya mengatakan salam sadar saja, ya. Kita lanjutkan, saudara. Mukjizatnya ada, rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu. Dengan turunnya satu mukjizat, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masalah. Mohon maaf ya, kalau seandainya para nabi terdahulu itu sudah hanya mengabarkan tentang hanya Allah saja, ya, hanya tauhid saja. Kenapa mesti harus melalui Muhammad? Ada banyak umat Islam mengatakan begini, kami umat Islam itu sama dengan Yahudi Tuhannya, jadi bukan Tuhan Yesus, katanya gitu ya. Jadi dengan kata-kata atau nama dengan sedikit agak penghinaan, agak menghina begitu ya. Lalu kemudian saya spontan saja ngebalas mereka. Saya katakan, kalau kamu merasa bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, kenapa kamu mesti harus percaya Muhammad? Bagaimana seandainya kamu menjadi orang Yahudi saja, tetapi nggak usah menjadi orang Islam? Setujukah Anda? Oh, antum itu tidak tahu arti Islam itu apa? Apa sih arti Islam? Arti Islam itu selamat. Oh, selamat. Selamat dari apa? Lalu dalilnya itu di mana ketika Islam mengajarkan atau memberikan petunjuk atau memberikan jaminan tentang keselamatan? Selamat apa nih? Ya, jangan sampai nanti suruh membayar jizyah kalau pengen selamat, gitu ya. Kalau nggak pengen selamat. Kalau misalnya mau selamat ya harus la ilaha illallah. Kalau nggak mau selamat berarti harus bayar jizyah. Apakah seperti itu? Oh, tidak. Muhammad telah menjamin masuk surga. Oh, kalau begitu kasih dalilnya. Tetapi jika tidak ada dalilnya, kenapa saya harus percaya dengan Muhammad? Kan begitu, saudara. Logikanya kan begitu ya. Makanya kenapa kalau seandainya nabi-nabi terdahulu sudah menunjukkan banyak mujizat, lalu kemudian ada nabi yang mohon maaf, bisa dikatakan dalam Isra Mi'raj saja itu justru terbukti bukanlah mujizat, melainkan hanya sekedar mimpi belaka. Ya gitu loh ya. Jadi intinya ya maaf, saya jadi terhalu, saudara. Kita lanjut lagi. Kaumnya Musanya kelihatan, mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, hebat luar biasa. Mukjizat. Jadi begini ya Pak Ustadz, saya kasih tahu sama Pak Ustadz ya, mukjizat yang dilakukan oleh Musa itu bukan orang untuk mempercayai Musa ya, tetapi janji Tuhan dan memberikan pengajaran kepada bangsa Israel yang dihukum Tuhan ya melalui perbudakan ya di tanah Mesir. Kemudian Musa menggiring mereka kepada tanah perjanjian, gitu ya. Jadi supaya percaya kepada Tuhan. Jadi tidak menyuruh supaya percaya kepada Musa, tetapi harus percaya kepada percaya kepada Tuhan melalui Musa. Dan mujizat itu pun bukan mujizat untuk hanya gaya-gaya Pak Ustadz ya. Ketika dia memakai tongkat, itu ingin membuktikan supaya si Fir'aun ini jatuh dalam kesombongannya. Lalu diberikan tulah sampai ke 10 tulah ya. Supaya apa? Mereka mengerti bahwa Tuhanlah satu-satunya adalah Tuhan yang benar, atau JHWH itu. Ya memang dalam masanya Musa, YHWH belum menyatakan namanya. YHWH belum tersebut atau belum bisa tersebut secara ilmiah lah begitu ya, karena hurufnya ini masih huruf mati. Tetapi huruf matinya itu mengandung arti atau pengertian yang bisa dikategorikan itu sebagai Kristus atau Mesias yang menyatakan namanya ke dunia, yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Itu maksudnya ya saudara ya. Oke, lanjut Pak Ustadz, saya mendengarkan Anda. Mujizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh. Belum beriman juga. Muhammad SAW spesial. Perhatikan. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW. Ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya.
tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dilindungi oleh Allah. Bukan begitu. Kalau misalnya Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, tetapi berbahagia juga orang yang melihat Tuhan. Nah, itu memang sudah betul dalam Alkitab ya. Tetapi kalau di dalam Quran sendiri nggak usah ngomong berbahagia orang yang tidak melihat. Yang jadi masalah adalah wajah yang digambarkan saja itu nggak boleh. Nah, makanya itu perlu dipertanyakan ya. Ini nggak usah pakai Alkitab lah Pak Ustadz ya. Kalau misalkan ceramah pakai Alkitab, tapi seolah diarab-arabkan gitu ya. Padahal itu isi Alkitab, bukan isi Quran. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nah, duduk dengan sahabat-sahabatnya seolah mengajar gitu saudara. Padahal kalau kita melihat tuh Rasulullah tuh mengajar soal apa sih gitu. Kalau Yesus itu sudah jelas dengan para murid-muridnya mengajar. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Dan firman itu bersama-sama dengan kita. Artinya Pak, dengan para saksinya yang dipercaya untuk mencatat semua perkataan dan pengajarannya. Begitu sekaligus untuk melihat setiap teladan Kristus. Begitu ya. Tapi yang jadi masalah, kenapa sahabat-sahabat Muhammad ini duduk-duduk bersama Muhammad? Apa yang diajarkan oleh Muhammad? Sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, "Alasna ikhwanak?" Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara? Kata Nabi, "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudara-saudara, kalian sahabat-sahabat. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku. Aduh, ini mah Alkitab semua saudara ini. Ketika sahabatnya Yesus bertanya, "Yesus, siapakah saudaramu?" Yesus menjawab apa? "Saudara-saudaraku adalah dia yang mendengarkan perkataanku." Aduh, Masya Allah. Maaf ya. Jadi orang yang segitu banyaknya tadi saudara sebenarnya itu diajarkan tentang firman Tuhan, yaitu perkataan Yesus ya. Jadi yang dia ceritakan ini sebenarnya Yesus, cuman dibelokkan menjadi Muhammad. Karena seolah-olah Muhammad itu ya, lihatlah perkataan Adi Hidayat nih, luar biasa dia kalau ceramah. Tapi saya salut saudara, seandainya betul bahwa pengajaran Islam ini adalah pengajaran yang luar biasa ya, rahmatan lil alamin, dan nabinya itu mengajarkan sesuatu yang sangat indah ya, itu saya salut, bagus, walaupun itu dalilnya belum tentu ada ya. Setidaknya ya Muhammad Kacing nggak di penjara ya, dan teman-teman Kristen yang selama ini di penjara itu nggak ada gitu loh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang menghina sedikit Muhammad, penjara ya, orang masalah sedikit dengan nyenggol kitab mereka misalkan, itu mereka marah gitu ya. Lalu kemudian sekarang ini malah cuman hanya rendang ya, rendang Padang ya, itu cuman hanya dibuat dijual menjadi masakan Padang saja. Mereka demo, dan bahkan ini menjadi kasus yang serius saudara, karena ini sampai melibatkan orang anggota DPR saudara. Hello, Dewan Perwakilan Rakyat ya. Kalau saya mau ganti mereka yang orang-orang duduk di kursi DPR ini yang kadrun ini, saya ganti nama aja, Dewan Perwakilan Islam. Jadi DPI saja ya, DPI saja bukan DPR. Kalau yang masih waras kasih gelar DPR. Tapi kalau yang sudah nggak waras kasih DPK aja, nggak apa DPK deh ya. Dewan Perwakilan Kadrun gitu ya, Dewan Perwakilan Kadrun, DPK ya. Karena apa? Masa sependek ini wawasannya bisa duduk di Dewanan Rakyat Indonesia saudara. Bisa dibayangkan nggak saudara? Apa yang diceritakannya, tentang soal Yesus ini yang diceritakan, tetapi bisa beralih mengarah kepada Muhammad. Oke, lanjutlah. Tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan, antum kenapa tidak merindukan? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Ada nggak sih gelarnya Muhammad ini sebagai terkemuka di dunia dan akhirat? Ada nggak? Setahu saya dalam Quran saja itu malah Isa ya. Tetapi kok bisa-bisanya dia berceramah bahwa Rasul ini sudah menunggunya di surga. Kapan dia ke surga saudara? Ya mohon maaf ya, kalau Yesus ya, dia sudah membuktikan, Tuhan kita sudah membuktikan menjadi manusia dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan kita manusia. Artinya ya, dia benar-benar menyampaikan diri, naturnya sebagai manusia. Bisa lapar ya, bisa letih, bisa sakit ya kan. Memang dia mengambil naturnya manusia. Artinya dia harus memiliki kemanusiaannya itu, supaya dalam kemanusiaannya tidak bisa diganggu gugat oleh semua orang. Dia tidak memakai kuasanya Tuhan ya. Walaupun dalam kodrat ilahinya itu tidak bisa dipungkiri, maka ketika dia berbicara kun fayakun maka jadi
Ya, ketika dia berbicara, bangunlah, orang mati sudah jadi bangkai pun bangun. Ya, lalu kemudian dengan sesuai janjinya, ya, dia menjadi juru selamat, ya, menjadi bagian karya yang ditunggu-tunggu oleh manusia, yaitu tentang keselamatan itu, ya, memberikan jaminan atau memberikan jalan kepada manusia untuk menuju kehidupan yang kekal dengan berkata apa, saudara? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya, jadi Tuhan seperti inilah yang harus kita berikan hormat dan yang layak menerima pujian dan hormat, saudara. Karena apa? Sanggup mati, setia sampai mati, dan sanggup membuktikan bangkit. Bahkan dalam 40 hari masih hidup sama seperti kita, saudara. Artinya kalau dia memang orang surga yang datang ke dunia menjadi manusia dan sudah menurunkan dirinya ke paling bawah bumi, ke bawah dunia orang mati, ya, sudah mengetahui bagaimana dunia kematian, lalu menceritakannya tentang kematian kepada manusia, ya. Lalu dia adalah orang surga yang dia mengatakan di Yohanes 8 ayat 23, aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, artinya dia yang berasal dari surga itu, yang mengetahui isi surga. Makanya ketika muridnya mengatakan tentang perkawinan, ya, Yesus langsung berkata dengan sangat tegas, kamu sesat. Karena apa? Kamu tidak tahu kitab suci. Ya, walaupun muridnya tidak buta huruf, belum tentu dia ngerti kitab suci. Apalagi orang yang buta huruf, saudara. Ini saya sampaikan kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran memang harus disampaikan. Jadi kalau berbicara, kasih tahu dalilnya di mana. Baru itu yang namanya kejujuran. Beda halnya dengan orang yang selalu berbicara kebohongan. Berbicara ngarap, gak tahu dalilnya di mana. Dan yang diceritakan kisahnya di mana? Kok ya diceritakan kisahnya Yesus? Astaga. Kita lanjut kembali. Ini karena masih seru, saudara, masih seru. Karena itu Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa. Bagaimana cara membimbingnya, Pak Ustadz? Maaf ya, manusia itu butuh keselamatan yang nyata. Jadi bukan cuma hanya halusinasi. Ya, bagaimana setelah Muhammad mati dan tidak pernah membuktikan dia bangkit kembali, lalu para murid-murid sahabatnya menulis ayat dan seolah-olah dia selamat dan bahkan dia sudah masuk surga. Bagaimana? Apakah Muhammad turun lagi kepada sahabatnya? Atau barangkali gini, Jibril datang lagi kepada sahabatnya? Atau barangkali Allah ngomong lagi sama sahabatnya? Artinya ada Rasul baru setelah Muhammad. Halo kawan-kawanku semua, saya minta Anda untuk berpikirlah, ya. Jadi janganlah seperti ini, saudara. Kasihan sekali ini umatnya. Di mana ada dalil bahwa Muhammad ini sudah membuktikan di surga, saudara. Ketika meninggal saja, dia tidak pernah bisa dibuktikan untuk bangkit kembali. Oke, lanjut. Wassalim mubarak alaihi. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Oh my God, nangis. Oh, don't cry, please. Please, don't cry, please. Ustadz, I'm sorry. Aduh, siapa yang ikut nangis? Cium tangan. Dia terharu atas dasar apa, saudara? Atau hanya ingin mengundang umat-umatnya itu supaya jiwanya semakin bergelora dan semakin fanatik? Ya, Islam adalah Islam yang agama yang rahmatan lil alamin. Dia begitu indah. Aduh, ngumpet deh gua. Ya, dilihat nih, perhatikan. Sampai begitu terharu. Yang diceritakan apa tadi, saudara? Saya sudah live hampir 30 menit, sudah 30 menit. Saya sampaikan begitu alurnya murni tanpa saya edit. YouTube-nya ini langsung saya ambil dari YouTube. Ini tidak bukan saya memotong-motong ya, tidak ya. Ini cuma hanya saya potong lalu saya saya langsung menanggapi dia gitu loh.
Jadi ayo kita belajar waras semua ya. Kita lanjut loh. Ini aduh luar biasa. Sampai saya tuh terharu begitu. Tuh lihat kawan-kawan. Ini ya hampir mau ikut menangis ya. Tapi ada yang biasa-biasa saja ya. Lanjut. Maka diturunkanlah kemudian hudan yang terakhir. Diharapkan dengan hudan ini mengantarkan semua umat Muhammad SAW. Ini Ustadz jangan-jangan nih semalam habis berantem sama istrinya terus terharu gitu ya, pengen nangis, cara nyurahin tangisannya bagaimana begitu kali ya. Soalnya nggak ada terharu-harunya loh yang diceritakan tentang Muhammad, di mana dalilnya? Karena yang diceritakan dari Alkitab, yang diceritakan itu tentang Yesus. Yesus pernah bertanya, guru tanya, siapa yang kau anggap saudara? Itu tadi gak ada di Al-Quran, saudara. Lanjut. Dan mengikutinya ke surga. Karena Rasulnya spesial, umatnya spesial, maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Sebentar. Tadi dari mana? Sebentar, dari mana tadi akan saya catat. Ada dalil apa tadi? Nanti kita cross check ya kawan-kawan. Maka Bentar, diturunkanlah biar nangis dulu ya. hudan yang terakhir. Diharapkan dengan hudan ini mengantarkan semua umat Muhammad SAW yang mau beriman dan mengikutinya ke surga. Karena Rasulnya spesial, umatnya spesial, maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial. Quran surah kedua ayat 185. Quran 102 sebentar. Aduh, saya spesial di sini hilang fokus ya. Di bulan Bentar. yang spesial, umatnya spesial, maka diturunkan di waktu yang spesial dengan petunjuk yang spesial. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan. Oke, Al-Baqarah 185. Oke, baik. Di Oke, bulan nanti kita cek ya. turunnya bulan Ramadan, bulan spesial. Oke. Unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran. Oke. Apa fungsi Al-Quran itu? Ternyata bukan bacaan biasa. Oh. Bukan koleksi yang Anda simpan di pinggir masjid atau terletak di atas Betul. tempat di rumah Anda. Maaf, hudan. Lihat ayatnya. Syahrul. Ingat ya teman-teman ya, Al-Quran itu bukan sekedar bacaan. Al-Quran itu bukan sekedar pajangan saja, kata Ustadz Anda ya. Jadi kalau bisa, kalau Anda itu membaca sekaligus terjemahannya. Kalau sudah terjemahnya direvisi terus ya itu masalah Anda. Ya lanjut. Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan. Petunjuk kita. Sumber kebahagiaan kita. Sumber ketenangan kita. Sumber capaian terbaik alam kubur kita. Dan petunjuk yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan hebatnya, kalau yang umat-umat dulu itu terbatas sifatnya, tidak pernah disebutkan linnas. Suhuf Ibrahim wa Musa. Daud untuk kaumnya, Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya. Tapi Muhammad, Musa untuk kaumnya, Ibrahim untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya. Mohon maaf dong Pak, kalau bisa itu ya jangan dicolek dong. Kalau begitu ya, kalau itu untuk umatnya bangsa Israel ya udah untuk Israel saja ya. Gak usah bilang katanya saya menyempurnakan kitab terdahulu. Saya sebagai nabi penutup nabi dulu. Lah kalau sudah sebegitu diminta tanggung jawabannya dong sama kami pengikutnya Nabi Israel. Kan begitu loh Pak maksudnya ya. Jadi kalau misalkan umat-umat Islam selalu bilang katanya Musa itu hanya untuk Israel, Ibrahim hanya untuk Israel, Yesus hanya untuk Israel. Lalu kemudian Islam mengatakan mengatasnamakan dirinya untuk semua dunia. Syariatnya aja nggak bisa diterima oleh banyak negara. Bagaimana coba ya kan? Berarti sudah bertolak belakang dengan nurani. Sedikit lagi kita selesai saudara. sallallahu alaihi wasallam, hudannya linnas untuk semua manusia. Yes, oke. Kaget. Siap-siap bawa minum aja teman-teman ya. 185 tadi ya, 185. Oke, baik. 185. Oke, baik ya. Kita baca. Apa isinya? Beberapa hari yang ditentukan itu ialah dalam kurung ya, sebentar maaf. Ini yang di sini dalam kurung ya. Jadi kalau bahasa Arabnya pertamanya apa ini? Sebentar. Sa'ru Ramadan alladzi unzila fihi. Oke. Ya betul. Memang dalam kurung tadi ternyata bukan dari terjemahan bahasa aslinya ya, teman-teman ya. Jadi disebutnya di sini bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan dalam kurung permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Oke. Dalam kurung antara yang hak dan yang batil. Oke. Karena itu barang siapa teman-teman, saya mau kasih tahu dulu, mungkin barangkali ada teman-teman yang kurang ngerti hak dan batil itu apa. Hak itu adalah bicara kebenaran, ya. Batil itu adalah bicara tentang keburukan atau kejahatan. Jadi hak dan batilnya adalah bicara tentang kebaikan dan kejahatan gitu ya.
Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir dalam kurung lagi di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dalam kurung lalu ia terbuka, maka dalam kurung lagi wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, ini yang membuat terharu tadi apa ya? Sebentar, apa mungkin kalian maksudnya terharu oleh karena ini himbauan untuk kalian berpuasa. Gimana ya saya akan menerima hidayah ya kalau misalkan yang membuat Ustadz tadi begitu nangis luar biasa ternyata cuma hanya himbauan puasa. Kirain sudah dikasih tahu gitu loh, kamu semuanya harus percaya kepadaku bahwa aku adalah penjamin fid dunya wal akhirati hasanah wa qina azabannar. Misalkan ya, kalau misalkan dia bicara seperti itu ya kita mungkin bisa lebih terharu. Tetapi jadi masalah kalau masih proses untuk mengajaknya orang puasa. Yang membuat terharu apa saudara? Ini yang komen yang bilang terharu banyak tanda kurung. Ini dalam kurungnya berapa saudara? Kita lihat dulu ya dalam kurungnya. Panjang. Ini dalam kurung ya, 1. Lagi dalam kurung seret pendek, dalam kurung 2, seret panjang lagi 3, seret dalam kurung lagi 4, seret dalam kurung lagi 5, seret dalam kurung lagi 6. Habis. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Satu kalimat Allah ya yang harusnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun juga, tanpa mesti harus diberikan rujukan seperti ini, seharusnya sudah bisa dipahami. Ya enggak? Harusnya sudah bisa dipahami. Dikarenakan apa? Karena Al-Quran itu diturunkan memakai bahasa Arab, tujuannya supaya kalian mudah memahami. Ayatnya di mana? Al-Zukhruf ayat 3. Siapkan pulpen saudara. Siapkan pulpen. Ya. Jadi Al-Zukhruf ayat 3 itu menegaskan bahwa kenapa atau apa alasan Quran itu harus turun ke dalam bahasa Arab agar umatnya itu mudah untuk memahaminya. Yang jadi pertanyaan adalah ketika umatnya itu orang Indonesia, maka yang dibutuhkan adalah bahasa Indonesia. Nah, ketika bahasa Indonesia dalam translate, nah ini banyak umat Islam yang selalu Fatimah yang namanya terjemahan biasalah, kalau memang berubah-ubah atau berbeda-beda. Loh, terjemahan kok berubah-ubah dan berbeda-beda boleh? Gimana sih? Terjemahan dengan tafsir itu beda kadrun ya. Beda. Translate itu mengalihkan dari bahasa aslinya ke dalam bahasa kita yang kita pahami, bukan tafsir. Begono. Iya. Makanya waktu kapan tuh si ayam bangke, ayam bongkok, ayam bongkok, ayam bungkuk. Ya itu. Dia bilang apa katanya? Terjemahan boleh berubah kapan-kapan saja katanya gitu. Enak benar dia ngomong, nggak bisa bedain terjemahan dengan translate. Pantesan sekarang Al-Quran sudah dirubah semuanya. Banyak terjemahannya pada direvisi semua. Ya, Kemenak yang baru. Nah, makanya saya sebenarnya nggak mau saya pakai Kemenak yang baru, Kemenak yang lama. Ya, lebih jujur, gitu loh. Saya nggak bisa berpikir lagi ketika di 10 tahun kemudian, enggak nyampe 10 tahun ya, 5 tahun yang akan datang. Lalu kemudian kitab itu, ayat terjemahan itu bisa berubah lagi. Nah, orang Indonesia kalau memahami Quran itu tanpa memakai terjemahan Indonesia, ya, atau bahasa kita di Indonesia itu apa suku, apa skala, terserah lah ya. Mau terjemahan bahasa Sunda kek, terjemahan Padang kek, ya, terserah. Ya, ya setidaknya dari segi ceritanya itu harusnya sama. Nggak usah mesti harus pakai begini, saudara. Karena bagi saya ini sudah tafsir. Al-Quran seharusnya jangan dikotori dengan tafsir. Karena gini loh, kita orang Indonesia harus memahami kemurnian Quran itu melalui terjemahan. Kalau kita tidak memahami Al-Quran secara murni, saudara, kalau sudah diembel-embel,
sudah diambil-ambil begini, sudah diambil-ambil begini, kan jadi beda artinya ya. Jadi udah ditafsir duluan begitu loh. Nah itu. Lalu kemudian tadi kawan-kawan Ustadz tadi mengatakan bahwa dia begitu terharu dengan Rasulullah yang begitu memberikan, mencerminkan atau meneladankan, kalau dihina jangan membalas, kalau dinista jangan membalas. Pertanyaannya, kenapa Muhammad Kacir sampai masuk penjara? Kenapa Saifuddin Ibrahim sampai diancam juga masuk penjara? Sudah dicegat lah ibaratkan. Saifuddin Ibrahim adalah yang tumpah darah di negeri kita, di Indonesia. Dia merasa tidak nyaman dengan negaranya sendiri dikarenakan ajaran Muhammad itu sendiri. Oh Fatimah, bukan, itu mah cuma orang FPI itu yang kayak begitu, itu cuma orang-orang kadrun itu yang suka begitu. Maaf ya, yang waktu kapan tiba-tiba yang meresponi apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim itu siapa ya? Kemenhukam ya, kalau nggak salah ya, Kemenhukam ya. Apa namanya itu? Menteri Keamanan dan Berhubungan. Itu kan menteri gitu loh. Itu menteri aja sudah begitu. Apakah kita mengatakan menteri itu kadrun? Enggak kan? Orang menterinya anti kadrun. Ya. Kalau Muhammad sudah memberikan teladan, dilemparin batu sampai darah-darah ya, dihina, dinista, tidak boleh membalas. Coba kamu perhatikan tadi dong, ustadznya sampai nangis. Terharu saudara. Ya seharusnya kalian mengikuti seperti itu, memikul salib. Loh, memikul salib. Salib kan bagi orang Islam kan kebodohan. Salib kan bagi orang Islam itu kan terkutuk. Ya iyalah kalau tidak di hukuman di zaman Yesus yang menguasai orang Romawi. Orang Romawi berkuasa di Israel ya. Jadi hukumannya di situ hukuman salib, kejam memang ya. Dan salib itu biasa dipakai untuk menghukum orang-orang yang melanggar atau yang menentang kekaisaran di di bahasa Israel itu. Ya. Lalu kenapa Yesus bisa disalib? Apakah Yesus jahat? Enggak. Dia harus menggenapi janjinya, saudara. Ya tadi seperti saya katakan, jangan cuma hanya mendongeng nabinya nungguin di sorga, dia nggak menganggap kamu ini orang lain, tapi menganggap sahabat. Terharu nggak, saudara? Terharu. Kapan sih Muhammad itu bisa duduk-duduk begitu? Kayak Yesus. Aku mau lihat Alkitab. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman ketika mendengarkan argumentasi, reaction daripada seorang murtadin tersebut? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Semoga kita sama-sama cerdas. Tujuan saya ketika mengupload video ini supaya kita berbenah untuk mengajarkan agama kita kepada orang-orang lain, kepada rekan-rekan kita, kepada umat kita, kepada orang-orang yang mungkin bertanya tentang keyakinan kita. Sobat terkasih, bahwa saya harus mengulang kembali bahwa orang memutuskan untuk percaya kepada keyakinan tertentu adalah keputusannya dan itu dijaga oleh undang-undang. Saat engkau berpindah, maka saat itulah engkau membahas imanmu yang sudah kamu anut. Ya. Teman-teman, seperti yang disampaikan oleh murtadin tersebut, dia hanya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh ustadz yang dia sebutkan itu, supaya ketika engkau berdiri di dalam imanmu, maka imanmu itulah yang kamu ajarkan, tidak perlu mencaplok sana sini. Bahkan kita tahu ada ustadz-ustadz yang notabene masih ngutip-ngutip, dan baru saya bahas itu kemarin, ngutip-ngutip dari Alkitab untuk memvalidasi keyakinannya, dan itu justru tidak dibenarkan. Teman-teman, bicara soal kisah-kisah di dalam Alkitab memang agak ada mirip dengan di Al-Quran, tapi kita harus berdiri pada patokan siapa yang lebih dulu. Di dalam Alkitab, semua agama atau semua orang pasti ngeklaim bahwa agamanya itu paling sempurna. Tidak ada orang menganggap bahwa dirinya agamanya yang dianutnya tidak sempurna. Termasuk agama-agama lain.
bukan hanya Islam yang menganggap dirinya agama penyempurna, tapi bagi penganut agama yang dianutnya pasti paling sempurna. Semua orang bisa mengatakan demikian, tetapi pembahasan saya bukan di situ. Pembahasan saya adalah bagaimana bagaimana kita menganut agama tanpa mendiskreditkan keyakinan orang lain bahwa hanya kita yang paling sempurna, apalagi kalau sempat berkata, oh kami adalah agama penyempurna. Lalu untuk membuktikan itu, maka kita akan lihat kisah-kisah yang dibahas di dalamnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kisah Adam dan Hawa, kisah Nabi Nuh, kisah Abraham, kisah Musa, kisah Daud, dan lain sebagainya. Maka kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh ini yang pernah terjadi secara langsung, maka kita harus merujuk kepada yang terdahulu, yaitu pasti ke dalam kitab Taurat. Taurat yang menjelaskan itu secara detail, Taurat yang menjelaskan itu secara baik. Maka kalau mau mengetahui sepak terjang atau tokoh-tokoh itu, kisah-kisah itu, maka kita harus kembali kepada Taurat. Nah, Taurat itu, kitab perjanjian lama itu dipercayai oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen. Ya, orang Kristen, Yahudi dan Kristen itu mempercayai kedua kitab itu. Taurat di dalamnya ada kitab nabi-nabi perjanjian lama dan juga Zabur, ya. Itu lengkap dan itu semua sama dengan apa yang dipegang oleh orang Kristen. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Dan orang-orang yang mempercayai perjanjian baru bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Dan pada zaman Yesus sudah ada murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, lalu dituliskan kisahnya menjadi perjanjian baru. Kisah Yesus itu ditulis oleh para saksi mata. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang tertentu yang meyakini membuat kisah yang berbeda begitu ya, agama-agama setelah itu? Nah, ini justru menjadi bahan pertanyaan. Ya, ada yang sudah komplit tapi ada agama sesudahnya justru berbeda ceritanya. Nah, teman-teman dapat menyimpulkannya. Nah, disitulah kehadiran Murtadin ini untuk meluruskan cara pandang itu. Di sini paham teman-teman? Oke, jadi tujuan kita adalah berdiri dalam keyakinanmu. Kalau mau mengetahui sebuah kisah yang benar-benar terjadi, maka ikutilah yang terdahulu. Pasti itu lebih tepat. Teman-teman tidak perlu kepanasan. Kiranya kasih Kristus mencerdaskan kita dan menyadarkan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam waras, Tuhan memberkati kita. Bye-bye.